Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Erlangga Darmawan Saputra dengan NPM 2019-4350-1634. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang sudah saya buat untuk tugas akhir saya dengan judul Sistem Pembiayaan Pembangunan Rumah Perumahan Pesona Kauripan berbasis Java dengan menggunakan metode Activity Based Costing. Untuk langkah awal yang perlu kita lakukan ialah membuka aplikasi XMPP untuk menjalankan sistemnya. Nah, di sini perlu di start untuk di bagian Apache dan SQL-nya ya. Nah, saya sudah start. Lalu untuk yang kedua, kita buka aplikasinya. Nah, ini untuk tampilan loginnya. Login sudah berhasil. Nah, di sini untuk tampilan menu utamanya. Di sini sudah saya jabarkan untuk data bahan, harga total bahan, data pekerjaan, harga total pekerjaan, hasil, laporan, dan juga tombol logout. Untuk data bahan seperti ini tampilannya. Nah, di sini sudah saya jabarkan nantinya apa saja data bahan yang memang dibutuhkan oleh developer ya. Adapun nantinya developer ingin menambahkan bahan untuk perbandingan, terus mengedit harga ataupun semacamnya, lalu menghapus data dari bahan yang sudah diinput, itu juga bisa. Contoh untuk data simpan, misalkan saya mau menyimpan data baru dengan kode 00, jenis bahannya aluminium, jenis pekerjaan saya strip, satuannya batang, volume yang dibutuhkan 1, misalkan data harga per unitnya misalkan 50.000. Tinggal di sini saya simpan dan data berhasil tersimpan. Nah, di sini sudah masuk ya untuk data yang baru saya simpan. Lalu bagaimana cara untuk mengeditnya? Nah, untuk mengeditnya kita tinggal pilih kolom yang mau diedit. Misalkan saya mau pilih yang di bagian kode bahan 00 dengan jenis bahan aluminium. Jadi saya mau mengedit misalkan di harganya. Harganya saya mau berubah jadi 30.000 misalkan. Tinggal diedit saja, data tersimpan, dan otomatis harganya berubah menjadi 30.000. Nah, lalu kalau untuk mau menghapus data bahan yang sudah dimasukkan, tinggal pilih kolomnya, lalu hapus data, yes, dan data berhasil terhapuskan, seperti itu. Lalu untuk total harga data bahan bangunan, di sini sudah saya jabarkan ya dari data yang tadi sudah terinput di awal. Nah, di sini fungsinya adalah untuk menentukan harga-harga atau bahan-bahan mana saja yang nantinya akan dibutuhkan oleh developer untuk membangun satu unit rumah seperti itu. Misalkan contoh saya memakai ingin menambahkan data bahan misalkan di bagian besi 8 mm. Tinggal saya proses pindahkan. Oke, otomatis sudah masuk ke pindah data input ini ya, sudah masuk di data bahan yang memang nantinya akan digunakan oleh developer. Misalkan saya kasih contoh satu lagi, saya ingin memasukkan besi 10 mm kan, dan data otomatis tersimpan seperti itu. Nah, lalu di sini juga saya sertakan untuk data searching, jadi untuk developer lebih mudah mencari apa saja bahan-bahan yang memang nantinya akan digunakan untuk membangun satu unit rumah seperti itu. Nah, lalu untuk menghapus data bahan yang memang tadinya sudah diinput, tinggal pilih kolomnya yang ingin dihapus, lalu hapus data, pilih yes, dan oke, data terhapus seperti itu.
Nah, lalu untuk data pekerjaan, data pekerjaan ini sebenarnya sama saja sistemasinya dengan data bahan. Saya coba ulangin, misalkan kode bahannya saya buat di AS 00, jenis bahannya di misalkan saya mau borongan cat kamar, misalkan borongan cat kamar. Nah, jenis pekerjaannya pengecatan ya, pengecatan. Nah, untuk satuannya saya pakai meter persegi. Maaf, meter persegi. Misalkan volumenya itu di 1 ya, volumenya di 1.00. Jumlahnya misalkan saya butuh di 20 meter persegi misalkan, atau 12 meter persegi, berarti 12.00. Harganya misalkan per meter perseginya itu saya kasih 30.000. Nah, tinggal disimpan saja. Data tersimpan, otomatis masuk di inputan data pekerjaan borongan seperti itu. Nah, lalu kalau mau mengeditnya juga sama seperti tadi. Untuk mengeditnya kita pilih kolom yang sudah tersedia, lalu pilih misalkan saya mau edit harga di 10.000 misalkan, tinggal diedit, data tersimpan dan sudah teredit ya di 10.000. Nah, kalau mau menghapusnya tinggal pilih kolom yang mau dihapus, hapus data, dan data otomatis sudah terhapus. Begitu juga dengan harga total pekerjaan, seperti sistemasi yang tadi, harga total data bahan ya sama saja. Misalkan saya mau menginput atau membutuhkan bahan borongan, maksudnya borongan finish misalkan, atau yang lain karena finish sudah saya masukkan ya, misalkan borongan yang ini, borongan Mang Tata misalkan. Saya pindahkan, proses pindahkan, data tersimpan, dan otomatis borongan Mang Tata sudah masuk ya. Nah, begitu pun juga dengan misalkan saya mau menghapuskan data yang sudah saya input seperti itu, tinggal dihapus, hapus data, berhasil, otomatis datanya sudah terhapus. Nah, di sini juga saya sudah sertakan, jadi bagi developer yang memang mau ibaratnya lebih memudahkan developer untuk mencari borongan apa saja yang nantinya dibutuhkan untuk membangun satu rumah seperti itu. Lalu kita keluar. Nah, di sini ada tools hasil. Jadi disinilah metode activity based costing yang saya tempatkan, dimana ada jumlah daripada data input bahan, data input total harga borongan seperti itu. Nah, lalu kita proses jumlah bahan. Nah, jumlah bahan ini totalnya didapatkan dari semua total bahan-bahan yang memang nantinya dibutuhkan. Begitu juga dengan jumlah borongan didapatkan dari data bahan atau borongan yang memang nantinya akan dibutuhkan sama developer. Nah, lalu di sini saya kasih harga tanah juga, misalkan harga tanah saya kasih di 600.000. Nah, lalu kita proses harga. Nah, otomatis keluarlah harga total dari semua poin-poin yang memang nantinya dibutuhkan pada saat membangun satu unit rumah. Nah, di sini juga saya sertakan atau saya note di mana harga ini didapatkan dari total bahan plus total borongan plus harga tanah yang dikalikan 60 meter plus 10% dari harga yang memang nantinya per tahunnya unit tersebut atau rumah tersebut akan naik seperti itu. Nah, lalu kita masukkan ID hasil untuk penyimpanan daripada data yang mau kita input ini. Misalkan saya kasih
ID hasil ID hasil 002. Di sini saya simpan ya untuk hasil inputan yang memang sudah saya input dengan ID hasil 002. Tinggal klik simpan, data tersimpan. Nah, otomatis kita lihat tabel. Nah, di sini 002 sudah masuk dari data hasil input yang tadi saya sudah masukkan seperti itu. Lalu kalau mau menghapus data inputan yang memang sudah kita buat, kita mau hapus, misalkan ya saya masukkan, misalkan saya mau menghapus dengan ID 001, saya hapus datanya, berhasil. Kita lihat tabel, otomatis yang tadi 001 sudah terhapus dan tersisa 002 seperti itu. Nah, lalu untuk mencetak dari total semua ini, total bahan, total borongan, dan total modal yang memang nantinya diperlukan untuk membuat satu unit, kita tinggal cetak. Kita masukkan dulu ID-nya 002 ya yang tadi. Kita tinggal cetak. Nah, sini sudah keluar untuk hasil daripada total rinciannya atau total modal yang memang nanti diperlukan seperti itu. Atau kalau misalkan kita mau melihat hanya total inputan bahan atau total inputan harga borongan saja misalkan, berarti tinggal kita cetak di sini, cetak total bahan. Nah, di sini terlihat untuk rinciannya ya seperti itu. Begitupun juga dengan cetak total borongan, langsung terlihat rincian apa saja yang memang nantinya akan dipakai untuk membangun satu unit rumah. Kita keluarkan dulu. Nah, lalu di sini di laporan, nah di tools laporan ini sebenarnya sama saja dengan yang tadi ya, cuma saya buat lebih simple lagi untuk menampilkan laporannya saja. Jadi cetak total bahan yang memang nantinya akan diperlukan, lalu cetak total borongan, langsung terperinci. Lalu kita masukkan ID-nya 002 ini untuk melihat total modal yang memang nantinya diperlukan untuk membangun satu rumah. Nah, ini seperti yang tadi. Nah, lalu jika memang sudah selesai aplikasi digunakan, kita tinggal pencet tombol logout saja. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya presentasikan atau demonstrasikan untuk aplikasi yang memang saya sudah buat. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang memang nantinya membutuhkan referensi untuk pembuatan aplikasi penentu harga modal rumah ya, seperti itu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.